Yuk. Oh. Yo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Perang Bakat Badra Nur Aprilian dari kelas 12 MIPA 4 sebagai ketua panitia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemerhati seni yang saya hormati, selamat, kesejahteraan, semoga selalu menyertai kita semua. Dengan ucapan bismillah, izinkanlah saya membuka pameran lukisan kelas 12 MIPA 4 ini. Pameran seni karya generasi muda ini sengaja kami selenggarakan setidaknya untuk memberikan dua manfaat. Yang pertama, membuka kesempatan kepada generasi penerus bangsa untuk menunjukkan kemampuan dan bakat seninya. Yang kedua, memelihara kehalusan dan budi kita melalui lukisan yang berbudaya dan religius. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara pemerhati seni yang saya hormati, kita tahu bahwa remaja sekarang ini umumnya tidak mengenal cat, kuas, dan kanvas. Mereka terombang-ambing dalam kegiatan yang tujuannya sangat tidak jelas. Kalaupun ada yang meminati seni, mereka umumnya hanya mengikuti arus yang populer, yang kadangkala itu melupakan jati diri budaya bangsa kita. Untuk para seniman muda, saya berpesan agar kalian memelihara denyut gairah seni kalian. Nikmati keasikan itu dan ajaklah kami turut menikmati keindahannya. Selamat berpameran, selamat berapresiasi. Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang dapat memelihara nikmatnya melihat keindahan seni. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gimnastiar Abiaska Miladu. Di sini saya sebagai kurator dalam pameran karya seni rupa kelas 12 MIPA 4. Di mana yang mengambil tema Nayanika Art Exhibition yang diambil dari bahasa Sanskerta bermakna mata atau sesuatu yang indah yang memancarkan cahaya atau daya tarik bagi lingkungan sekitarnya. Tujuan saya sebagai kurator yaitu sebagai pengantar pemaknaan bagi karya yang dipamerkan, serta memberi kritik, penilaian, dan analisis keunggulan dari karya yang dipamerkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya yang pertama yaitu karya dari Ulin Nafiah dengan judul karya Blue Space. Karya ini menggambarkan indahnya luar angkasa lepas dengan ribuan bintang dan planet biru. Dengan tahun pembuatan karya yaitu tahun 2021. Karya dari M. Naufal Husna Jauhari dengan judul Senja di Laut. Karya ini menggambarkan lukisan yang terinspirasi saat senja di laut, dengan tahun pembuatan yaitu tahun 2021. Karya dari Lia Sulistioning Rahayu dengan judul Erbor Jatarakta. Karya ini menggambarkan keindahan dua pohon besar di antara air terjun. Tahun pembuatan karya yaitu tahun 2021. Karya dari Perang Bakat Badra Nur Aprilian dengan judul Fue du Soir. Karya ini menggambarkan tentang pemandangan di kala senja dengan tahun pembuatan karya tahun 2021. Karya dari Ruping Meirantika Putri Pamungkas dengan judul Ajalapati Prasada Cakrawala. Karya ini menggambarkan keadaan sebuah kota metropolitan yang dipenuhi dengan banyak gedung pencakar langit, akan tetapi masih bisa memancarkan keindahan dan keagungannya. Karya ini dibuat pada tahun 2021. Karya dari Narolita Al-Khalifina Istiadah dengan judul karya Menjadi Tujuan Pulang Layaknya Mercusuar.
Karya ini menggambarkan tentang tujuan kembali Sang Kelana layaknya mercusuar yang menjadi tempat pulang para nelayannya. Karya ini dibuat pada tahun 2022. Karya dari Gimnastiar Abias Kamilado dengan judul Peting Sepi. Karya ini menggambarkan keadaan malam, di mana adalah suatu keadaan yang sangat tenang dan sejuk sehingga bisa menenangkan pikiran. Karya ini dibuat pada tahun 2018. Karya milik Siti Mardiah Kamilah dengan judul Senja Kemarin. Karya ini melukiskan langit senja yang sangat indah. Dengan tahun pembuatan karya yaitu tahun 2022. Karya dari Cynthia Dwi Prasetyanti dengan judul Suasana Perkotaan. Karya ini menjelaskan tentang suasana penglihatan orang terhadap perkotaan yang terdapat banyak gedung pencakar langit. Tahun pembuatan karya yaitu tahun 2021. Karya dari Anggi Veronica Zuyana Octavia dengan judul Wisma Muara. Karya ini menyampaikan pesan pada kita, jika rerumputan lukisan ini menyejukkan mata, maka hatimu akan berwisma di sananya. Tahun pembuatan karya yaitu tahun 2021. Salah satu karya seni rupa terbaik yaitu hasil karya dari Irma Aulia Pratiwi yang berjudul Menanti Senja. Sesuai dengan judulnya, karya ini bermakna menanti keindahan sang jingga di panorama bahari. Karya ini merupakan karya seni rupa dua dimensi dengan bentuk figuratif, yaitu terikat dengan alam atau dengan kata lain mengambil bentuk-bentuk yang ada di alam. Karya ini termasuk aliran impresionistik, di mana menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bukan bentuk objeknya. Melukiskan kesan atau pengaruh pada perasaan pelukisnya, seperti digambarkan pada pemantulan warna oranye dari pemandangan langit yang dipantulkan penuh pada objek air atau sungai. Karya ini secara keseluruhan merupakan karya dengan aliran naturalisme yang cenderung menampilkan unsur-unsur alam. Warna-warna yang dominan adalah warna oranye yang bermakna kehangatan, kenyamanan, serta keceriaan dan memiliki daya tarik yang kuat. Teknik yang digunakan dalam lukisan ini yaitu teknik goresan ekspresif, yaitu teknik melukis dengan takaran yang bebas seperti menggoreskan warna secara bebas, bahkan bisa kontras dengan warna objeknya yang dianggap menarik oleh seniman. Sehingga secara umum, karya ini menampilkan lukisan impresionistik dan naturalisme dengan teknik goresan ekspresif. Karya dari Septiana Eka Wahyuni dengan judul Autumn Night. Karya ini melukiskan keindahan malam pada saat musim gugur, dengan tahun pembuatan karya yaitu tahun 2022. Karya dari Nabila Oka Natalia Putri dengan judul Villaggio Tranquillo. Karya ini melukiskan kompleks bangunan gaya barat yang indah yang dibuat pada tahun 2021. Karya dari M. Fadil Seklian Nadif dengan judul Blue Dark Panorama. Karya ini menggambarkan siluet pemandangan di balik indahnya biru angkasa. Karya ini dibuat pada tahun 2021. Karya dari Wahyu Silvania Putri dengan judul Rosenblumen. Karya ini membawa pesan pada kita tentang jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan. Karya ini dibuat pada tahun 2021. Karya milik Ahmad Badruzzaman dengan judul Senja di Pesisir.
Karya ini menggambarkan pemandangan kala senja yang dapat dilihat dari pesisir pantai. Tahun pembuatan karya yaitu tahun 2020. Karya dari Hana Mufidatus Subuh dengan judul Nuansa Pegunungan Pagi. Karya ini mendeskripsikan tentang ekspresi penghayatan pelukis terhadap nuansa pegunungan di pagi hari. Karya ini dibuat pada tahun 2022. Karya milik M. Asif Barkia Abadi dengan judul The Sky. Karya ini menggambarkan langit malam yang cerah dan penuh bintang yang menggambarkan keceriaan dan ketenangan. Karya ini dibuat pada tahun 2020. Dunia di Ujung Masa, sebuah karya yang diciptakan oleh Arijal Habibullah Santoso. Penggambaran sederhana tentang akhir dunia. Home Sweet Home, sebuah karya yang diciptakan oleh Laini Puspa, menggambarkan sebuah rumah yang sangat indah dan megah. The Beautiful Scenery, sebuah karya yang diciptakan oleh Hilda Rusana Brahmadewi, keindahan alam yang sangat memukau. Fredesaf, sebuah karya yang diciptakan oleh Salsabila Averroes. Karya tersebut menggambarkan situasi yang tenang dan damai di saat kita melihat senja di kesunyian matahari terbenam. Keindahan Senja Tiada Tara, sebuah karya yang diciptakan oleh Ahsan Takwim Al-Mulawi. Apabila matahari terbenam, sungguh indah. Oleh karena itu, saya bertujuan untuk mengabadikan keindahan tersebut dengan lukisan indah ini. Keindahan aliran sungai pegunungan, sebuah karya yang diciptakan oleh Nailul Muna. Pemandangan pegunungan, air yang berasal dari sela-sela pegunungan yang membentuk aliran sungai bening. Bebatuan yang menghiasi sungai menambah keindahan pada lukisan. And Still The, sebuah karya yang diciptakan oleh Awinal Kuroina Salafa. Ketenangan dan kesunyian rumah di sisi sungai. Hilir Senja, sebuah karya yang diciptakan oleh Laila Miftahul Jannah, menggambarkan aliran sungai yang tenang di penghujung senja. Sky Nuriomen, sebuah karya yang diciptakan oleh Muhammad Harli Maulana Atari. Dua sisi dari karya saya menggambarkan dua sisi kehidupan manusia. Blooming Day, sebuah karya yang diciptakan oleh Rizky Khairunisa, menggambarkan hamparan bunga sakura bermekaran yang mengiringi sepanjang perjalanan musim semi. Lorong Sekolah, sebuah karya yang diciptakan oleh Muhammad Firman Trifauzi, menggambarkan sebuah lorong sekolah dengan sekumpulan loker. Idlewild Sky, sebuah karya yang diciptakan oleh Husnia Nuriza Wardani. Keasiran hamparan pegunungan dan kehangatan awan sepanjang mata memandang. Summer Night, sebuah karya yang diciptakan oleh Anna Valis Narinda. Karya ini menggambarkan hamparan bintang kala malam musim panas. La Nuit
Moonfly, sebuah karya yang diciptakan oleh Arjuna Dwi Saputra, menggambarkan keindahan malam hari di kala bulan purnama. Penthouse 5M, sebuah karya yang diciptakan oleh Widya Devi. Karya seni Penthouse 5M adalah karya seni rupa dua dimensi yang menggambarkan nuansa modern house dilengkapi dengan kolam ikan, ditambah lagi dengan cuaca cerah, hembusan angin sepoi-sepoi, dan dikelilingi pohon kelapa serta tumbuhan-tumbuhan yang memberikan kesan nyaman untuk ditinggali. Point, sebuah karya yang diciptakan oleh Ahmad Rozak Prakosa. Sebuah karya yang terinspirasi dari sebuah titik tengah yang ditarik secara spiral yang membuatnya seperti melihat lubang Astor. Orange, sebuah karya yang diciptakan oleh Safa Nabila Safira. Lukisan ini banyak menggunakan warna orange agar penikmat merasakan hangatnya suasana sore seperti orang yang menunggu matahari akan terbenam.